tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-21 dengan judul Panji Ketawang yang Malang. Dalam seri ke-623 ini didukung oleh para pemain Endang sebagai Nini Sadap, Kiki sebagai Mudra, Ajeng sebagai Nyilempit, Yoko sebagai Panji Ketawang, Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspon sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kakang Mudra, sepertinya sudah lama Kakang tidak datang kemari. Sibuk ya, Kang? Ya, maklumlah. Sebagai prajurit, tugas adalah di atas segala-galanya. Apakah Tuan Rasemi majikan Kakang itu galak? Bukan galak, tapi disiplin dan keras. Seorang prajurit harus keras dan disiplin. Kalau tidak disiplin, bagaimana seorang prajurit bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik? Seorang prajurit pun harus tegas dan keras. Sebab dengan demikian, jiwa keprajuritannya akan tertempa dengan baik. Tapi jangan takut. Meski aku seorang prajurit Majapahit, kau tidak perlu takut padaku. Karena pada saat-saat seperti ini, aku adalah seorang warga Majapahit biasa, sama seperti kau, yang butuh hiburan dan kesenangan. Kakang? Ya? Selama kau jarang kemari, ada berita menarik yang sudah menjadi rahasia umum. Terutama di kalangan para jalir sendiri.
Berita apa? Perampokan? Pemerkosaan? Atau penipuan? Tidak, bukan itu. Lalu? Didengar kabar, katanya Rakuti ingin menjadi Raja Majapahit. Nini Sadak, apa yang kau katakan? Rakuti, seorang penggawa tinggi kerajaan, katanya bercita-cita dan ingin mewujudkan cita-citanya untuk menjadi Raja Majapahit. Oh, mustahil. Itu kabar angin. Kau tahu dari mana, Nini? Seorang jalir yang paling cantik jelita, yang menjadi teman kencan Panji Ketawang, mengatakannya kepadaku. Juga kepada teman-teman jalir yang lain. Panji Ketawang? Ya, Panji Ketawang yang mengatakan kabar itu pada Nyi Lempit. Nini, tolonglah aku. Panggilkan Nyi Lempit kemari. Kakang, apakah suasana kencan kita akan kau korbankan? Cepat, Nini Sadak. Panggilkan Nyi Lempit. Aku ingin mendengar langsung dari mulutnya tentang kabar penting ini. Kabar penting? Ya. Apa hubungannya dengan Kakang? Cepat panggilkan ini. Karena Tuan Resmi, majikanku adalah sahabat dekat Tuan Rakuti. Keduanya adalah penggawa-penggawa tinggi kerajaan. Kakang ada-ada saja. Nyi Lempit, apakah benar Panji Ketawang pernah mengatakan bahwa Rakuti ingin menjadi raja? Apa perlunya Tuan mengetahui berita itu? Dan begitu pentingkah berita ini untuk Tuan? Nyi Lempit, Panji Ketawang itu pernah bekerja di Wisma Tuan Rasemi. Dan aku adalah prajurit jaga Wisma Tuan Rasemi. Berita ini penting karena Tuan Rasemi adalah sahabat Tuan Rakuti. Oh, begitu. Baiklah, baik. Akan saya katakan. Tetapi tentunya Tuan tahu. Ini untuk Nyi Lempit. Ambillah semuanya. Ternyata Tuan seorang yang baik hati. Terima kasih, Tuan. Katakanlah, Nyi Lempit. Apakah benar Panji Ketawang pernah mengatakan itu pada Nyi Lempit? Lalu dari mana Panji Ketawang sampai bisa tahu berita itu? Panji Ketawang pernah bekerja pada Tuan Rasemi. Suatu ketika di wismanya Tuan Rasemi menerima kedatangan Tuan Rakuti. Dan ketika mereka sedang berbincang-bincang, saat itu Panji Ketawang datang menyuguhkan minuman. Panji mencuri dengar pembicaraan itu. Ya. Bagaimana isi pembicaraan itu? Begini, Rasemi, hasratku untuk menjadi Raja Majapahit adalah sama dengan setiap tarikan nafasku. Panji Ketawang heran. Dia tambah heran karena tuannya Rasemi menjawab dengan, aku tahu Rakuti. Sebab itulah aku selalu mendukungmu, membantumu, sampai cita-cita luhur itu tercapai. Lalu mereka tertawa. Nyi Lempit, apakah kata-katamu itu bisa dipercaya? Sebab ini masalah negara, Nyi Lempit. Ini perkara keselamatan Gusti Prabu Jaya Negara dan seluruh kaulah Majapahit. Ini tidak main-main, Nyi Lempit. Tuan telah membayar mahal untuk sebuah berita, sebuah keterangan. Kalau Tuan masih menyaksikan, saya berani angkat sumpah, Tuan. Tidak. Tidak perlu. Atau barangkali Tuan menghendaki saya menghadap langsung kepada Tuan Rasemi? Tidak. Itu hanya akan menambah repot saja. Lalu apa lagi yang Tuan kehendaki dari saya? Saya tidak menghendaki apa-apa, Nyi Lempit. Hanya kepastian dari pernyataan Panji Ketawang tentang ucapan Tuan Rakuti yang berniat menjadi Raja Majapahit. Tadi sudah saya ucapkan dengan sejujur-jujurnya. Apakah masih kurang? Baik. Terima kasih atas keterangannya.
membuang waktu lagi, prajurit muda bernama Mudra segera melarikan kudanya kembali menuju Wisma Rasemi. Berita yang baru saja didapatnya dari mulut Nyi Lempit bukanlah berita yang sifatnya main-main. Berita yang tentunya sangat ditunggu dan mengejutkan tuannya. Mudra menyibak kegelapan malam tanpa henti. Tugasnya mencari berita dan mengawasi Panji Ketawang kini membawa hasil. Sejumlah uang kepeng sudah membayang di hadapannya sebagai hadiah dari Tuan Rasemi karena keberhasilannya menunaikan tugas sang majikan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kita tinggalkan sejenak perjalanan prajurit Mudra yang sedang terburu-buru memacu kudanya menuju wisma kediaman Rasemi. Kini kita beralih pada nasib Panji Ketawang yang sedang disekap dalam ruangan gelap, tempat di mana Brahmana Ratu Kuning biasa menyekap siswa-siswanya yang melanggar disiplin pendidikan. Panji Ketawang, ini makan malammu dan ini minumnya. Terima kasih, Tuan Penjaga. Kau masih lemah. Apa badanmu masih terasa sakit-sakit? Iya, sedikit. Tuan Penjaga, kapan saya bisa bebas dari tempat ini? Waduh, kalau itu saya tidak tahu apa-apa. Saya ini cuma penjaga. Ayo, makanlah. Suap demi suap. Supaya tubuhmu agak kuatan sedikit. Kenapa nasibku malang begini? Apakah akan selamanya aku tinggal di sini? Tuan Penjaga, tak dapatkah Tuan menolong saya? Saya hanya penjaga. Sekali lagi, saya ini cuma penjaga. Wong cilik. Apa wewenang saya? Lawong diterima kerja saja sudah terima kasih. Kok malah nyari-nyari perkara? Jadi Tuan Penjaga tidak mau menolong saya? Bukan tidak mau, tapi tidak bisa. Mboten saged. Tidak mau dan tidak bisa itu kan berbeda toh. Apalagi yang namanya Bapak Brahmana Ratu Kuning. Wah, beliau itu sangat disiplin. Kesalahan sedikit saja bisa celaka. Coba kita ngomong begini saja. Kalau beliau sampai tahu, celaka saya, celaka. Tapi mengapa Tuan Penjaga berani melakukannya? Saya kasihan pada Panji. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Malah pernah terjadi. Ada seorang siswa pendidikan calon tanda. Bandelnya bukan main. Dia melanggar aturan tata tertib sekolah. Wah, dia disekap di tempat ini berminggu-minggu. Sampai kurus badannya. Apakah saya akan disekap berminggu-minggu? Wah, itu saya tidak tahu. Yang saya ceritakan tadi kan, itu siswa-siswa calon tanda. Tapi kalau Panji kan orang luar, saya tidak tahu. Sampai besok atau lusa, atau mungkin sebentar lagi. Saya bukan siswa pendidikan, Tuan Penjaga. Tapi mengapa disekap di sini? Sekali lagi saya tidak bisa menjawabnya.
Ya, sudahlah. Tidak usah dipikirkan. Makan saja dulu. Ayo Panji, makanlah supaya badanmu sehat. Mudah-mudahan besok kamu dibebaskan. Berdoalah. Kita kembali pada prajurit Rasemi yang bernama Mudra. Hatinya sudah tak sabar lagi, ingin secepatnya sampai di tempat tujuan. Kini dia sudah mulai memasuki wilayah kota Raja Majapahit. Lari kudanya semakin dipercepat. Akhirnya sampai juga prajurit itu di wisma tempat tinggal Rasemi. Malam sudah semakin larut. Prajurit itu melompat dari kudanya dan bergegas menaiki tangga pendopo. Beberapa prajurit jaga yang dilewatinya hanya dapat melihat tanpa mengerti ada apa sebenarnya. Setelah melalui satu kelokan lorong, prajurit itu langsung menemui Rasemi yang sedang membaca buku. Ampun Tuanku Rasemi. Ada apa prajurit? Barangkali ada berita penting yang mau kau sampaikan. Betul Tuan. Mengenai tugas saya selama ini. Oh, bagus itu. Cepat sampaikan prajurit. Tuan Rasemi. Saya baru saja kembali dari desa Tumpi Hangin. Ya, bagus. Lalu? Seorang jalir bernama Nyelempit mengatakan bahwa Panji Ketawang pernah mengajak kencan dan minum sampai mabuk. Dalam mabuknya itu, Panji memberitahukan bahwa dirinya pernah mencuri dengar pembicaraan Tuan Rakuti dan... Ya. Teruskan, terus. Katanya... Apa? Tuan Rakuti pernah bilang kalau dirinya ingin menjadi Raja Majapahit. Dia pernah mendengar itu? Iya, Tuan. Ketika Panji masih kerja di sini. Lalu apa lagi katanya? Dia juga bingung. Mengapa Tuan Rasemi malah mendukung keinginan Tuan Rakuti? Padahal itu kan sesuatu yang mustahil. Ya. Lalu ada yang lain? Hanya itu, Tuan Rasemi. Selebihnya tidak begitu penting saya kira. Oh, mengapa tidak penting? Hanya masalah Panji yang memang cinta pada Nyelempit, sang jalir yang paling cantik jelita. Itu memang tidak perlu prajurit. Ya. Lalu sejauh mana keterangannya itu bisa dipercaya? Dia berani angkat sumpah, Tuan. Sebelumnya, saya terpaksa keluar uang untuk memperoleh keterangan dari mulutnya itu. Iya. Uangmu nanti ku ganti lebih banyak lagi prajurit. Nyelempit juga bersedia dihadapkan Tuan Rasemi. Bila ini Tuan anggap perlu. Itu cuma buang waktu percuma. Prajurit. Saya, Tuan. Berita ini tidak boleh siapapun tahu. Cukup kau saja. Dan sekarang, malam ini juga pergilah ke wisma Tuan Rakuti. Kau katakan kalau aku menunggu kedatangannya. Ini bukan kabar main-main, prajurit. Baik, Tuan. Saya mohon pamit. Dengan tangkas, prajurit bernama Mudra itu beranjak dari hadapan tuannya.
Langkah-langkahnya ringan dan hampir tidak menimbulkan suara. Prajurit seperti itulah yang diharapkan Rasemi kelak dapat mendukung semua rencana-rencananya bersama Rakuti. Tak lama kemudian prajurit itu pun telah berada di atas punggung kudanya. Hiya, hiya, hiya. Jadi Panji Ketawang telah mengucapkan kata-kata yang sebetulnya tidak perlu diketahui oleh siapapun. Anak itu ternyata kurang ajar. Dia telah mencuri pembicaraan yang sifatnya rahasia dan tertutup. Kalau berita ini terus tersebar dan sampai ke istana, perkaranya akan menjadi semakin rumit. Dan jalan satu-satunya adalah mulut Panji Ketawang harus dibungkam. Prajurit Mudra telah sampai di wisma kediaman Rakuti. Begitu lompat turun dari kudanya, dia segera melangkah memasuki pendopo. Beberapa prajurit Rakuti telah mengenal prajurit yang satu ini sebagai utusan Rasemi. Sebab itu, tanpa basa-basi lagi, prajurit ini langsung menemui Rakuti. Ada apa, prajurit? Tampaknya begitu tergesa dan penting sekali. Benar, Tuan Rakuti. Saya diutus Tuan Rasemi untuk datang menemui Tuan Rakuti malam ini juga. Iya. Barangkali ada sesuatu yang mendesak. Kurang lebih demikian, Tuan. Tentang apa? Maaf, Tuan Rakuti. Saya tidak boleh mengatakan tentang keperluan Tuan Rasemi bertemu Tuan. Prajurit, apakah ini bersifat rahasia? Kurang lebih demikian, Tuan. Bersifat rahasia dan mendadak. Tentu Rasemi tidak main-main. Prajurit, apa pesan tuanmu selanjutnya? Tidak ada, Tuan. Kecuali bahwa Tuan Rakuti dimohon datang malam ini juga, mengingat sifatnya yang mendesak. Baik. Aku akan segera datang menemui Rasemi malam ini juga. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rasemi? Rakuti, ada berita penting untukmu. Berita apa? Seorang prajuritku yang tempo hari ditugaskan untuk mengawasi gerak-gerik Panji Ketawang di desa Tumpi Angin melaporkan keterangan yang berharga. Iya, tentang apa? Katakan cepat. Beberapa jalir di desa Tumpi Angin sudah tahu rencanamu yang ingin menjadi Raja Majapahit.
Rakuti segera melompat turun dari kudanya dengan tangkas. Sebagaimana biasa, dia langsung memasuki pendopo dan terus masuk menemui Rasemi. Beberapa prajurit jaga yang dilewatinya segera memberikan hormat kepada penggawa tinggi kerajaan Majapahit yang terengginas itu. Rasemi, Rasemi. Rakuti, ada berita penting untukmu. Berita apa? Seorang prajurit pengawalku bernama Mudra, yang tempo hari kita suruh mengawasi gerak-gerik Panji Ketawang di desa Tumpi Angin, telah melaporkan keterangan yang sangat berharga buat kita, Rakuti. Sudahlah, cepat katakan, ada apa, Rasemi? Beberapa jalir penghuni desa Tumpi Angin mengetahui rencanamu ingin menjadi Raja Majapahit. Setan nalas. Siapa yang menyebar berita rahasia itu? Panji Ketawang. Panji Ketawang? Iya. Lengkapnya bagaimana? Panji Ketawang punya seorang jalir bernama Nyilempit. Secara tidak sadar karena mabuk dia mengatakan pada Panji bahwa Rakuti bercita-cita menjadi raja. Lalu berita itu segera menyebar dari satu mulut ke mulut yang lain. Sekarang berita itu sudah menjadi rahasia umum di sana. Jahanam, kepala busuk. Setelah ayahnya Sirsi Masaduteng itu menulis syair tentang kita, sekarang anaknya bikin ulah. Wah, setan! Rakuti, sabar. Kenapa kau jadi ngamuk di rumahku? Kenapa, Rakuti? Setan kecil itu tidak bisa dibiarkan, Rasmi. Tidak bisa. Akan kulumat habis dia. Iya. Tapi harus kita cari dulu. Kita kan belum tahu di mana sekarang ini dia berada, Rakuti. Sekarang ayo, kita cari dia. Ayo. Akan kobrak-abrik rumah Sirsir Parat itu. Orang tuanya harus bertanggung jawab atas ulah anaknya yang kurang ajar itu. Ingat, Rakuti, ingat. Sadarlah, sadar. Belum tentu Panji Ketawang ada di rumah Sang Resi. Cobalah berpikir sedikit jernih, Rakuti. Tidak. Si anak itu pasti akan lari dan sembunyi di rumah orang tuanya. Akan kulabrak sekaligus mereka berdua. Rakuti, tidak bisa begitu. Rasmi, jangan kau halang-halangi niatku. Tenang. Jangan kau halang-halangi lagi. Tenang, bersabarlah. Bersabar. Hati boleh panas, tetapi kepala harus tetap dingin, Rakuti. Tetap dingin. Kita kan ingin semua rencana berjalan mulus, lancar. Sudahlah, tenangkan perasaanmu. Jangan sampai hanya karena berita yang belum tentu benar ini merusak semua angan-angan kita, rencana besar kita. Nah, dalam situasi seperti ini, Rakuti, jika kita tidak hati-hati akan mendapatkan kegagalan. Jangan sampai kita salah melangkah. Karena kalau sampai terperosok kita akan konyol. Ya, tenang ya. Baiklah. Baik. Lantas, apa rencanamu berikutnya? Kita ke desa Tumpi Angin. Menyelidiki benar tidaknya berita itu. Lalu kita lacak kemana dan di mana sekarang ini Panji Ketawang berada. Baiklah. Ayo kita ke sana. Jangan buang-buang waktu. Mulut Panji Ketawang itu harus segera dibungkam. Kau tahu maksudku bukan? Iya. Dia harus kita lenyapkan. Jangan sampai berita yang dia sebarkan itu sampai ke istana. Ayo, Rakuti. Sekali lagi ingat, jangan kau buang percuma emosimu. Bagai mengejar hantu, dua bersahabat itu melarikan kudanya dengan cepat menuju desa Tumpih Angin. Hati Rakuti sudah terbakar. Matanya merah memendam bara yang sewaktu-waktu dapat membakar siapa saja yang coba menghalangi niatnya. Dalam keadaan seperti itu,
Tak ada kata damai dalam hati Rakuti. Aji segara geni miliknya setiap saat bisa saja terlontar tanpa ampun. Tombak Patmayoni andalannya secepat kilat bisa saja menghunjam tepat di jantung lawannya. Kuda tunggangannya dipacu dengan tak sabar. Rasemi kadang melirik sahabatnya yang mau tak mau harus dia kendalikan. Karena amarah tidak terkontrol, sahabatnya bisa merusak semua rencana yang sekian tahun diidam-idamkannya. Akhirnya mereka sampai di desa Tumpih Angin. Keduanya segera melompat dari kuda masing-masing dan terus menuju tempat di mana Mudra, prajurit pengawal Rasemi, menceritakan tentang Nyi Lempit. Buka pintu! Buka pintu! Buka! Sabar Rakuti, sabar. Jangan keras-keras. Ayo buka pintunya! Buka! Buka! Ayo, buka pintunya! Atau terpaksa kudobrak! Maaf, kami mengganggu. Apakah di sini tinggalnya Nyi Lempit? Nyi Lempit, Tuan. Tuan ini siapa dan dari mana, Tuan? Maaf, Tuan. Karena sekarang belum saatnya kami buka, Tuan. Kami tanya apakah Nyi Lempit di sini? Ayo jawab. Di sinikah tempatnya Nyi Lempit? Benar, Tuan. Sekarang mana dia? Di mana dia? Sabar, Tuan. Sabar, Tuan. Dia ada di... Ada apa ribut-ribut? Mengapa barang-barang ini berantakan dan pecah? Ini ada tamu, Nyi. Dia marah-marah, Nyi. Siapa tuan-tuan ini? Dan mengapa berani benar bertindak kasar serta merusak isi kedai? Maaf, kami ingin bertemu Nyi Lempit. Iya, saya sendiri. Dan siapa tuan-tuan ini? Kenapa bersikap kasar dan tidak sopan? Saya ini Rasemi. Dan ini kawan saya Rakuti. Maafkan kami yang tidak kenal sopan santun terhadap tamu besar dari Istana Majapahit. Ya. Maaf, sekali lagi maaf. Oh, tidak apa-apa. Dan mengenai kerusakan isi kedai jangan khawatir, akan kami ganti. Dan yang jelas tolong beri kami keterangan-keterangan yang sangat kami butuhkan. Ini beberapa uang kepeng perak sebagai ganti barang-barang yang kami rusak. Dan ini ambillah sebagai terima kasih atas keterangan yang akan kau berikan. Sebenarnya tuan-tuan tidak perlu mengganti atau memberi kami uang kepeng perak hanya untuk keterangan dan barang-barang yang rusak. Tidak apa-apa. Terimalah uang dari kami itu. Sekali lagi, saya mohon ampun. Karena selama ini, saya hanya mengenal nama Tuan sebagai penggawa tinggi kerajaan. Sedang melihat wajah, baru sekarang ini. Jadi, maafkanlah penyambutan tadi, Tuan. Sudahlah, Nyi Lempit. Tolong beri kami keterangan sejelas-jelasnya tentang Panji Ketawang yang mengatakan kalau Rakuti ingin menjadi raja. Ayo, jelaskan. Iya, memang benar. Panji Ketawang pernah mengatakan bahwa Tuan Rakuti ingin sekali menjadi Raja Majapahit. Bahkan katanya keinginan Tuan Rakuti itu hampir sama dengan setiap tarikan nafas Tuan Rakuti. Apakah Nyi Lempit tidak salah dengar waktu itu? Tidak Tuan Rasemi. Saya yakin benar Panji Ketawang mengatakan apa yang pernah didengarnya waktu dia bekerja di rumah Tuan Rasemi. Oh, begitu. Lalu apa lagi yang dikatakannya? Hanya satu itu, Tuan Rasemi. Baiklah. Barangkali Nyi Lempit tahu di mana kira-kira sekarang ini Panji Ketawang berada. Setidak-tidaknya, ya ke arah mana? Saya tidak tahu pasti, Tuan. Nyi Lempit. Iya, Tuan. Cobalah ingat-ingat kembali. Kemana kira-kira Panji Ketawang setelah mengatakan hal itu pada Nyi Lempit? Jelasnya, setelah Panji mengatakan hal tentang Tuan Rakuti, dia segera pamit pulang. Lalu saya bilang pada Tuan Rakai Warak dan Tuan Rakai Kembar, karena kebetulan pada waktu itu mereka ada di sini, Tuan. Rakai Warak dan Rakai Kembar dari pendidikan calon tanda? Iya,
Benar, Tuan Rakuti. Lalu apa dan bagaimana tindakan kedua siswa pendidikan calon tanda itu setelah mengetahui berita tentang Rakuti? Mereka lantas pergi mengejar Panji Ketawang. Saya kira seandainya mereka berhasil mengejar Panji Ketawang, tentu mereka akan membawanya ke Bukit Pangi. Oh, Bukit Pangi, tempat para siswa pendidikan calon tanda digembleng? Rakuti, apakah mungkin Panji dibawa ke sana? Saya sempat mendengarnya. Katanya Rakai Warak dan Rakai Kembar akan membawanya ke Bukit Pangi. Nyilempit, yakinkan Nyilempit bahwa Panji dibawa ke Bukit Pangi? Iya, saya yakin sekali, Tuan. Sudahlah, Rasmi. Tak perlu bertanya-tanya lagi. Kita harus cepatnya menyusul mereka. Atau kita terlambat karena mereka telah masuk ke asrama pendidikan. Ya, baiklah. Mari kita susul mereka. Nyilempit. Iya, Tuan. Terima kasih atas keterangan yang diberikan pada kami. Dan kami mohon Nyilempit tetap menutup rahasia pertemuan kita ini. Baik, Tuan. Saya akan merahasiakannya. Dan terima kasih kembali karena tuan-tuan berdua sudi datang ke tempat saya ini. Ya, kami permisi, Nyi. Rasmi dan Rakuti segera menuju tempat kudanya ditambatkan. Nyilempit masih mengikuti mereka dengan sorot mata penuh pertanyaan. Tak lama kemudian, keduanya telah melarikan kudanya menuju tempat siswa-siswa pendidikan calon tanda. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bukit Pangi. Sejak itu angin bertiup basah. Sang mentari sebentar lagi akan segera tergelincir ke peraduannya di sebelah barat. Keadaan sunyi senyap. Beberapa siswa pendidikan calon tanda nampak tengah berkemas untuk mandi. Tak ada tanda-tanda istimewa yang kelihatan menonjol. Rasmi dan Rakuti tengah mengintai keadaan sekeliling asrama para siswa pendidikan dari jarak yang cukup jauh. Kita harus hati-hati, Rakuti. Sepintas lalu kelihatannya keadaan asrama itu aman dan tenang. Tapi kita tidak tahu apa sebenarnya yang tengah terjadi di balik ketenangan yang disimpannya. Tampaknya penjagaan tidak seberapa ketat. Dan di mana kira-kira setan kecil itu disekap? Telah sekian tahun kita meninggalkan asrama itu, Rakuti. Aku lupa-lupa ingat keadaan ruang-ruangnya. Dinding yang memagari sekeliling asrama selalu tak pernah sepi dari penjagaan. Rasanya agak sulit untuk bisa masuk menerobos penjagaan itu. Rakuti, kita akan membagi tugas. Karena kalau kita berdua masuk akan sulit persoalannya. Bagi tugas bagaimana, Rasmi? Begini, menjelang malam nanti, kita laksanakan penyusupan. Aku bertugas di luar, sepanjang dinding pagar asrama. Sedang kau menyusup masuk ke dalam untuk mencari Panji Ketawang. Aku menyusup masuk sementara kau di luar memancing kerusuhan. Begitu? Iya. Dengan demikian tugasmu akan lebih mudah. Biarlah aku memancing mereka keluar asrama dengan sedikit keramaian. Sehingga semua terpusat perhatiannya keluar. Dan pada saat itu kau melompat dinding tinggi pagar itu. Lalu segeralah masuki ruang-ruang mencari Panji disekap. Rasmi. Ya.
Tapi tindakanmu itu bisa celaka. Aku memang tidak semahir kau dalam ulah kanuragan. Sebab itu aku hanya melaksanakan taktik serangan, kemudian menghilang. Bagaimana? Iya. Baiklah, aku akan berusaha bekerja cepat di dalam. Supaya kau tidak terlalu lama dan kepayahan melayani mereka. Dan jangan lupa, kenakan penyamaran, Rakuti. Ya, aku membawa kain hitam untuk menutupi muka. Kain hitamku akan kugunakan juga menutup wajahku. Dari dataran tanah yang agak tinggi, mereka mengawasi keadaan kompleks asrama pusat pendidikan calon tanda. Rasmi mengatur siasat tentang cara penyusupan dan bagaimana mengalihkan perhatian para siswa pendidikan agar semua terpusat keluar. Dan Rakuti agak bebas bergerak di dalam mencari Panji Ketawang. Rasmi, saatnya kita bergerak. Hati-hati, Rakuti. Kenakan dulu cadar hitammu itu. Sebelum tengah malam, semuanya harus sudah selesai. Aku akan menunggumu sambil tetap mempermainkan mereka dengan taktik serang dan hilang. Baiklah. Semoga berhasil, Rasmi. Semoga berhasil, Rakuti. Ya. Berdua mereka tinggalkan kuda-kudanya di bawah sebuah pohon yang rindang dan agak tersembunyi. Rakuti segera menghilang di telan kegelapan malam. Sementara Rasmi berdiri tegak di antara remang-remang kabut pegunungan. Nah, berhasilkah mereka mengelabui para siswa pendidikan calon tanda? Dan berhasil pulakah menemukan Panji Ketawang? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.